Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Effendi dari Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Industri semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sampel problem dan sedikit menjelaskan materi dari resultan gaya dan momen couple. Presentasi kali ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Mekanika Teknik. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasinya. Berikut ini merupakan buku yang dijadikan sebagai referensi dalam presentasi kali ini, yang berjudul Engineering Mechanics Statics edisi ke-9, dan buku ini ditulis oleh Merriam, Craig, dan juga Bolton, dan diterbitkan oleh Wiley. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pendahuluan dari materi yang akan kita bahas, yaitu tentang resultan gaya dan sistem couple. Kita akan bahas dari resultan gaya terlebih dahulu. Resultan gaya yang akan kita bahas yaitu gaya dulu pertama. Apa itu gaya? Gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu perubahan gerak atau benda. Resultan sendiri dapat diartikan sebagai jumlah atau total. Dan jika diartikan, resultan gaya adalah keseluruhan gaya yang bekerja pada sebuah benda dalam suatu sistem. Resultan gaya merupakan besaran vektor yang memiliki besar atau nilai dan arah. Nah, resultan gaya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Mari kita lihat pada gambar. Bila di suatu ketika di jalan raya, Boni mengendarai mobil dan mogok di jalan. Lalu dia mencoba mendorong mobilnya sendiri dengan gaya sebesar 50 Newton. Namun mobilnya belum dapat bergerak. Kemudian di jalan ada Agus yang membantu untuk mendorong mobil Boni dengan gaya sebesar 50 Newton juga, dan akhirnya mobilnya dapat bergerak. Dari kejadian itu, mobil mengalami resultan gaya atau penambahan jumlah gaya sebesar 100 Newton dan arahnya searah mobil bergerak. Selanjutnya yaitu ada resultan gaya searah dan resultan gaya berlawanan arah. Sesuai pada gambar, resultan gaya searah dapat kita lihat pada F1 dan F2, di mana F1 dan F2 adalah gaya yang mempengaruhi dari benda tersebut, di mana arahnya sama, yaitu sama-sama ke kanan. Karena itulah disebut resultan gaya searah. Resultan gaya berlawanan arah, jika dilihat pada gambar, F1 merupakan gaya yang mempengaruhi benda dan arahnya ke kanan, dan sebaliknya F2 gaya yang mempengaruhi benda tersebut namun arahnya ke kiri, sehingga gaya yang mempengaruhi benda tersebut memiliki dua arah, ada yang ke kanan dan ke kiri, sehingga resultannya dikurang. Kita akan masuk ke materi momen couple. Momen couple ini adalah pasangan gaya yang besarnya sama tetapi berlawanan arah, di mana momen couple ini memiliki rumus M sama dengan F dikali D, di mana M adalah momen couple dengan satuan Nm atau Newton meter, F itu gaya dengan satuan Newton, dan D itu panjang lengan gaya dengan satuan meter. Nah, jika beberapa momen couple bekerja pada suatu bidang, persamaannya menjadi M sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M3 dan seterusnya. Oleh karena memiliki besar dan arah, maka momen couple termasuk dalam besaran vektor. Untuk itu, kita harus memperhatikan kecenderungan benda saat berputar. Cara termudahnya yaitu dengan mengingat apabila momen couple itu searah putaran jarum jam, maka momen couple tersebut bernilai negatif. Sebaliknya, jika berlawanan dari arah putaran jarum jam, maka momen couple tersebut bernilai positif. Selanjutnya kita akan membahas sampel problem dari buku yang menjadi referensi presentasi kita kali ini. Berikut ini merupakan gambaran dan penjelasan dari materi resultan gaya dan momen couple pada
buku referensi yang menjadi acuan kita presentasi kali ini. Selanjutnya akan kita bahas apa yang diminta dari soal ini dan bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi pada sampel problem kali ini kita diharuskan untuk menentukan resultan gaya serta momen couple yang bekerja pada padatan persegi panjang seperti pada di gambar. Baik, jadi saya akan mencoba menjelaskan dengan kalimat yang mudah untuk dipahami pada soal kali ini. Oke, jadi kita lihat pada gambar titik O yang ada di sebelah kiri, bawah kiri, itu dipilih sebagai titik referensi yang tepat untuk langkah awal pengurangan gaya yang diberikan ke sistem couple gaya tersebut. Oke, pertama kita akan menentukan resultan gayanya. Resultan gaya tadi kita sudah mengetahui apabila arahnya searah, maka akan kita jumlahkan. Namun apabila arahnya berlawanan, maka akan kita kurangi. Baik, jadi di sini dilihat dari gambar ada beberapa gaya dari beberapa titik yang akan kita hitung. Jadi gaya resultannya di sini sudah tertulis R sama dengan sigma F atau jumlah F. Di sini ada huruf IJK. IJK itu istilah, simbol atau penamaan untuk I itu untuk tinggi. Jadi di dalam gambar ini, di persegi panjang ini pasti ada tinggi, lebar, dan panjang. I ini untuk bagian tinggi dari persegi panjang itu. J itu untuk bagian lebar, dan K itu untuk bagian panjang. Sehingga dapat kita jawab resultannya. Untuk yang I itu tadi kita sudah mengetahui tinggi. Pada daerah tinggi, gaya yang mempengaruhi wilayah tersebut yaitu 80 lb. LB itu merupakan satuan. Kita lihat pada ruas tinggi ini ada gaya 80 yang keluar dan ada gaya 80 yang masuk, sehingga akan kita kurangi. Jadi pada garis I ini 80 yang masuk akan kita kurangi dengan 80, sehingga ditulis 80 dikurang 80 I. I itu tadi untuk menunjukkan garis mana yang sedang kita hitung. Lalu ditambah, balik lagi resultan tuh pada intinya itu penambahan resultan, pengertian dari resultan. Lalu selanjutnya J. Tadi J sudah kita lihat, J itu untuk lebar. Jadi kita lihat ke garis yang sebagai lebar pada persegi panjang pada gambar ini, yaitu 100. Ada gaya yang masuk sebesar 100, juga gaya yang keluar sebanyak 100. Jadi seperti tadi, 100 dikurang 100 J. Lalu ditambah K tadi untuk garis panjang. Pada garis panjang terdapat gaya 50 yang masuk, lalu 50 yang keluar, sehingga harus kita kurangi 50 dikurang 50, sehingga jika kita total resultan gayanya kita akan mendapatkan 0. Nah, karena penjumlahan gayanya sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa resultannya jika ada pasti merupakan couple. Lalu masih dengan soal dan gambar yang sama, kita akan menentukan jumlah momen couple O. Seperti yang kita ketahui tadi, rumus dari momen couple yaitu M sama dengan F kali D, di mana F itu gaya dan D itu panjang lengan gaya. Baik, karena di sini ada beberapa, karena di sini bentuknya bangun ruang, maka dia memiliki beberapa panjang lengan gaya dengan gaya masing-masing yang akan kita hitung. Jadi seperti yang sebelumnya, IJK merupakan istilah atau penamaan untuk tinggi,
J itu untuk lebar, dan K itu untuk panjang. Oke, kita pertama masuk ke I. I kita ingat garis yang tinggi. Nah, di garis yang tinggi ini ada gaya yang masuk. Jika dilihat panah yang dari atas ini yang Z, itu ada gaya masuk ke garis I sebanyak 50. Maka kita tulis F-nya itu sama dengan 50. Lalu dikalikan dengan D. D-nya itu kita lihat, D-nya itu kenapa 16? Karena 50 yang masuk kita lihat, dimana 50 yang keluar, yaitu dia sepanjang garis sepanjang garis panjang, yang mana memiliki panjang 16. Maka kita masukkan 16. Lalu dikurang 700. Sama halnya dengan yang lainnya, 80 bisa dilihat di sini. 80 lb itu kita kalikan dengan 12. Lalu dikurang dengan 960. Selanjutnya untuk yang K itu gayanya 100, bisa dilihat di bagian yang sumbu Y. Itu ada 100 gayanya. Maka 100 dikali 10 karena lebarnya 10 dan dikurangi 1000. Ada gaya di sini di bagian kanan atas itu 1000 lb-in dikurang 1000. Jadi setelah dihitung maka mendapatkan hasilnya 100. Jadi momen couple yang didapatkan pada soal ini sebesar 100. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus serupa mengenai momen couple, namun dari referensi lain, tidak dari buku yang kita gunakan sebagai referensi presentasi kali ini. Oke, jadi sudah tertera pada gambar ada suatu garis atau suatu benda atau suatu bidang yang memiliki gaya sebesar 30 Newton dan memiliki panjang 4 meter. Nah, tiap ujung benda ini dikenakan gaya 30 Newton seperti yang tadi dijelaskan. Maka besar momen couple pada batang tersebut ialah, rumusnya masih sama seperti tadi, M sama dengan F dikali G. F-nya itu gaya yang sudah kita ketahui yaitu 30 Newton, dan D-nya panjang lengan gaya yaitu 4 meter. Diketahuilah momen couple pada batang tersebut yaitu 120 Newton meter. Selanjutnya yaitu penerapan momen couple pada teknik industri atau pada dunia industri ini. Nah, yang di sini yang kita masukkan itu penerapan momen couple terdapat pada prinsip kerja generator. Generator yaitu alat elektronika yang fungsinya untuk mengubah input berupa energi kinetik menjadi gelombang listrik yang berlangsung secara terus-menerus atau satu kali terhadap input. Sebenarnya penerapan momen couple ini di dunia sehari-hari pun banyak, seperti membuka dan menutup keran itu menggunakan prinsip momen couple. Lalu di industri pun ada pada setir mobil. Di setir mobil juga dia menggunakan prinsip momen couple. Pada saat kita memutar tutup ballpoint, rata-rata untuk kegiatan sehari-hari itu suatu kegiatan yang memiliki putaran, atau kita memutar sesuatu seperti memutar lensa kamera, membuka tutup botol, seperti itu. Dia ada prinsip momen couple-nya. Lalu apa sih manfaatnya untuk kita, terutama untuk saya sebagai yang membuat presentasi ini? Manfaatnya itu untuk saya pribadi dapat mengetahui dan memahami teori dan perhitungan resultan gaya maupun momen couple. Lalu saya mampu menjelaskan materi berdasarkan pengetahuan yang telah saya dapatkan dan saya pelajari. Lalu saya juga dapat mengetahui penerapan momen couple di industri maupun di kehidupan sehari-hari itu apa saja. Saya rasa cukup sekian penjelasan mengenai resultan gaya dan momen couple dari sampel problem
yang telah saya ambil dari referensi buku maupun dari referensi lain. Apabila penjelasan saya kurang dapat dimengerti, saya mohon maaf. Namun saya berharap apabila penjelasan saya dan presentasi saya dapat berguna bagi banyak orang, terutama untuk memahami materi resultan gaya dan momen couple. Sekian presentasi ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.